Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu Muhammad. Oke, teman-teman, ketemu lagi di kelas Rise Awal The Philosopher King in Islam. Sekarang kita di pertemuan ke-12 ya, tentang transformational leadership. Ini salah satu inti dari kepemimpinan. Nah, ini kita di Philosopher King Rise Awal. Nah, kita sudah di kecerdasan emosional, apa aja amanah dari seorang pemimpin. Yang ketiga adalah tentang transforming people gitu, tentang mentransformasi orang itu, atau transformational leadership lah, sama aja. Jadi transformational leadership itu adalah kepemimpinan yang mentransformasi atau kepemimpinan yang mencetak pemimpin lagi gitu. Jadi tanggung jawab seorang pemimpin adalah untuk dia, jadi bukan hanya pemerintah sejatinya. Tanggung jawab seorang pemimpin bukan hanya memerintah, bukan hanya bosi gitu, bukan hanya agar orang ini menyelesaikan tugasnya, tapi bagaimana seorang pemimpin mampu mencetak pemimpin selanjutnya gitu. Tapi kenapa memimpin berarti mencetak pemimpin selanjutnya? Mungkin ada yang menjawab, Hadi gitu. Mengapa memimpin berarti mencetak pemimpin selanjutnya? Karena kita harus tahu masa jihadnya atau masa jabatannya ya untuk pemimpin ini. Nah, kalau tidak ditindaklanjuti, maka untuk kedepannya jangan seperti Fir'aun, karena terlalu menguasai merasa dirinya adalah Tuhan. Jadi sehingga jangan seperti Fir'aun. Dan makanya kalau pemimpin kan bisa dibilang rezim makzul. Jadi pokoknya wayahna harus mengganti pemimpin yang baru dan bisa menjadi arah yang lebih baik, seperti itulah. Iya, betul. Jadi kurang lebih mungkin maksud Hadi adalah kalau seperti Fir'aun gitu ya, yang hanya merasa bahwa kepemimpinan itu cukup di masa jabatannya aja, tapi nanti gak ada generasi selanjutnya yang akan meneruskan kepemimpinan. Sampai Fir'aun kan tidak mau diwariskan ke Nabi Musa. Nah, itu kan sangat jadi berbahaya gitu ya. Jadi penting bahwa kita sebagai pemimpin memiliki pemimpin yang akan mewariskan. Bukan berarti takut ada yang memiliki kekuasaan kita, karena kita itu pasti akan ada masa berakhir masa kepemimpinan kita. Saya di sini sebagai pemimpin atau berbicara sebagai pemimpin, nanti besok bukan lagi pemimpin. Nah, siapa yang akan meneruskan kepemimpinan? Tentunya orang yang telah saya siapkan untuk menjadi pemimpin. Itulah istilahnya. Nah, ini beberapa poin. Mengapa pemimpin berarti mencetak pemimpin selanjutnya? Jadi kalau setiap kali kita berbicara tentang kepemimpinan, seringkali yang terbayang adalah sosok otoritas di puncak, pengambil keputusan atau nahkoda yang mengarahkan kepala organisasi. Jadi seolah semuanya intinya ada di dia gitu. Namun sejatinya tugas utama seorang pemimpin bukan sekedar mengendalikan gitu, melainkan mengantarkan orang lain menjadi pemimpin. James McGregor, perintis teori transformational leadership, menegaskan kepemimpinan yang transformatif terjadi ketika para pemimpin dan pengikut saling meningkatkan moralitas dan motivasi mereka ketika teknologi. Jadi sama-sama gitu. Pemimpin sejati mendorong pengikutnya bukan hanya memenuhi target gitu, melainkan tumbuh secara moral, intelektual, dan emosional hingga suatu saat mereka siap mengambil alih estafet kepemimpinan. Jadi dia akan mendidik orang yang dipimpinnya untuk tumbuh sehingga menjadi matang, sama-sama matang seperti dia atau bahkan melebihi dia. Jika seorang pemimpin hanya berfokus pada tugas mengawasi gitu ya, atau memberi perintah, maka dari generasi kader terhenti gitu ya, potensi kepemimpinan dalam diri orang lain terkubur gitu. Sebaliknya, ketika pemimpin menyadari bahwa keberhasilan jangka panjang organisasi atau umat bergantung pada kemampuan mencetak pemimpin baru gitu ya, maka setiap interaksi, pelatihan, dan delegasi menjadi peluang transformasi. Nah, kita mungkin dari dasarnya dulu, dari segi filsafat, bahwa dari zaman Plato pun, Plato sudah mencetuskan adanya pendidikan jiwa yang tujuannya untuk mencetak philosopher king gitu ya, mencetak filsuf raja. Bagi Plato, dunia tidak akan adil hingga para raja menjadi filsuf atau para filsuf menjadi raja, atau raja itu belajar
menjadi filsuf atau filsuf yang diangkat menjadi raja. Inilah yang kemudian dikenal dengan konsep philosopher king yang selama ini kita bahas kan ya. Namun raja filsuf ini tak lahir instan gitu, gak mungkin lahir instan. Ia melalui pendidikan jiwa, paideia, dalam tahapan panjang dan bertingkat gitu ya, mirip dengan proses menempuh jalan menuju puncak cahaya di sebuah gua gelap dalam alegori of the cave. Jadi kalau dalam alegori of the cave itu alegori guanya Plato, saat orang-orang itu hidup nyaman dalam ikatan di penjara yang gelap, yang mereka tahu adalah realitas itu adalah bayangan-bayangan gitu ya, bayangan-bayangan dari wayang-wayang gitu ya. Namun kemudian mereka mencoba mencari kebenaran gitu. Mencari kebenaran apakah wayang yang mereka lihat itu selama ini adalah kebenaran. Akhirnya mereka mulai melakukan perjalanan untuk pergi keluar gua gitu. Sampai akhirnya mereka keluar gua dan melihat kebenaran sejati gitu, bahwa dunia yang sebenarnya itu adalah bukan yang ada di dalam gua, tapi yang ada di luar gua. Namun gitu, setelah mereka mengetahui kebenaran dan mereka belajar banyak di sana, mereka kemudian harus kembali lagi ke dalam gua untuk membantu orang lain untuk bisa keluar dari gua lagi, keluar dari gua juga, seperti itu. Jadi saat dia keluar gua dan kembali ke dalam gua, dia akan membantu orang keluar gua gitu. Dan orang yang keluar dari gua ini akan membantu orang lagi untuk keluar dari gua, seperti itu gitu ya. Pendidikan jiwa untuk mencetak philosopher king Plato. Jadi kalau kita pakai kurvanya itu adalah, nah ini kurva seperti ini akan selalu kita pakai. Jadi ada dua kurva, ini tergantung bagaimana seorang itu sudah ada di tahap mana. Jadi ini di kurva yang horizontal, ini jika seorang itu memiliki keteraturan yang tinggi, keteraturan itu hidupnya bisa teratur gitu ya, bisa lalu ada kedisiplinan yang tinggi dan kegigihan, jadi berhubungan dengan konsistensi atau motivasi gitu. Sedangkan keindahan dan sedangkan yang kurva yang garis vertikal ini berhubungan dengan keindahan, apakah dia bisa membedakan mana yang indah, mana yang tidak indah, mana yang bagus atau yang tidak bagus gitu maksudnya. Lalu dari logika bagaimana dia bisa berpikir dengan logis, dan kebenaran bagaimana dia bisa menemukan kebenaran gitu. Seberapa banyak pengetahuannya tentang kebenaran. Nah ini kita bagi jadi di tahap 1 itu masih benar-benar polos orang itu, tidak memiliki keteraturan, tidak memiliki kedisiplinan, tidak memiliki kegigihan, tidak memiliki keindahan, logika dan kebenaran. Di sini menurut Plato adalah pendidikan awal. Biasanya menurutnya pendidikan yang paling bagus adalah di usia 0 sampai 18 tahun, kalau kita sampai SMA gitu ya. Nah dia inti pendidikannya adalah tentang harmonisasi tubuh dan jiwa. Anak-anak dikenalkan pada seni musik, olahraga dan disiplin. Nah inti dari pelajaran ini adalah mengajarkan disiplin. Jadi tujuannya bukan untuk menjadikan mereka seniman atau atlet gitu, walaupun mereka belajar seni musik, olahraga, gimnastik gitu ya, tapi agar jiwanya terlatih mencintai keteraturan dan keindahan. Karena dari seni dan musik itu mereka akan belajar tentang keindahan tentang pola-pola dan sebagainya. Sedangkan kalau saat mereka belajar gimnastik, mereka akan diajarkan tentang keteraturan, tentang kedisiplinan. Kunci di sini adalah mencetak manusia yang mengerti apa yang bagus dan tidak bagus, dan membangun pribadi yang disiplin dan teratur. Lalu kemudian saat mereka sudah terbangun motivasinya, maka mereka akan di tahap kedua. Nah, mereka akan diajarkan untuk pendidikan menengah. Saat motivasinya tinggi gitu ya, motivasinya mulai tinggi, maka dia akan diajak untuk belajar ke tahap 2, pendidikan menengah usia 18 sampai 20 tahun. Di sini mereka akan diajarkan matematika dan logika. Nah, kalau kita mah sudah sebelum ya, ini kan di zaman Plato gitu. Manusia diperkenalkan pada dunia rasio, filsafat, aritmatika, geometri, astronomi, dan logika menjadi alat menstruktur cara berpikir. Di sini seorang mulai menemukan kejelasan pikiran, membedakan opini dan pengetahuan. Jadi dia bisa membedakan opini dan pengetahuan sejati. Opini itu mungkin hanya yang dia tahu sendiri gitu, dan pengetahuan itu yang hasil dari dialektika. Di sini pengetahuan dan kompetensi mulai dibangun. Nah, saat seorang sudah memiliki kompetensi, maka seringkali masalah yang dihadapi makin besar.
maka di sini motivasinya turun. Motivasi turun, maka dia akan ada di tahap 3. Tapi dia memiliki keindahan logika dan kebenaran yang tinggi, sudah cukup tinggi, tapi dia motivasi turun, maka ke tahap 3. Disinilah dia akan dididik untuk ikut militer dan pengabdian. Usianya 20-30 tahun, di usia quarter life crisis kayak kita, saat kita sudah terjun ke masyarakat, di mana kita memiliki masalah yang lebih tinggi. Ujian karakter dan kelayakan. Di tahap ini manusia bukan hanya diuji latihan fisik. Oh iya, jadi dari usia 18-20 tahun itu mirip masa-masa orang kuliah gitu ya, masa-masa orang kuliah. Di tahap 3 itu saat masalah sudah lebih berat, mereka sudah masuk ke masyarakat. Tahun umur 20-30-an. Ujian karakter dan kelayakan. Di tahap ini manusia bukan hanya diuji latihan fisik. Nah, bukan hanya masalahnya bukan ujian fisiknya, maksudnya di militer, tapi ujian kelayakan moral. Siapa yang kuat hanya secara intelektual tapi lemah secara moral akan gugur. Mereka diuji dalam dunia nyata, bertempur, berorganisasi dan mengabdi. Nah, ini mereka akan banyak berorganisasi, bertempur, mengabdi. Yang bertahan adalah mereka yang tangguh secara batin dan pikiran. Jadi mereka akan dididik agar mereka bisa disiplin terhadap diri sendiri intinya. Jadi tidak harus orang lain memotivasi lagi. Dia akan gigih gitu. Di tahap ini adalah melatih diri untuk dapat terus gigih dan memotivasi diri. Nah, setelah dia mampu gigih, setelah dia mampu menaklukkan dirinya sendiri, setelah dia merasa besar, dia punya ilmu yang besar, dia memiliki kegigihan, nah seringkali dia menjadi disorientasi gitu. Nah, disinilah di tahap 4 akan ada pendidikan filsafat mendalam lagi. Jadi akan ditingkatkan lagi kembali ke kebijaksanaannya. Kita kembali ke tahap 4 pendidikan filsafat mendalam usia 30-35. Maka di masa ini adalah masa untuk mencari kebijaksanaan. Hanya mereka yang lulus ujian moral sebelumnya diperkenankan menyentuh inti dari filsafat ini. Jadi harus lulus dulu, harus lulus gigi dulu, harus bisa logikanya harus jalan dulu. Mereka belajar untuk mencintai kebenaran, bukan popularitas. Inilah tahap pembersihan jiwa dari doxa opini menuju epistemik pengetahuan sejati. Jadi di sini disinilah orang manusia ini dikikis egonya, dikikis merasa besarnya atau merasa ingin benar sendirinya untuk dia terbuka menerima pengetahuan yang sejati. Karena dia merasa dirinya udah sangat senior gitu ya, tidak mau menerima masukan dialektika dari orang lain lagi. Nah, di sinilah dia akan dituntut agar bisa terbuka lagi pikirannya, agar bisa menjadi filsuf sejati lagi. Lalu saat dia sudah benar-benar menjadi filsuf sejati yang mencintai kebenaran, maka di tahap 5 maka dia akan pantas menjadi filsuf raja. Kepemimpinan praktis usia 35-50 tahun, di usia orang benar-benar bijaksana dan mati. Maka dia akan kembali ke gua lagi. Filsuf sejati bukan hanya mereka yang mencintai cahaya kebenaran, tapi yang mau turun kembali ke gua untuk membimbing orang lain keluar. Ini puncak pendidikan, bukan menikmati pencerahan sendiri, tapi membimbing yang lain menuju cahaya. Nah, disinilah ini 5 tahapan bagaimana mencetak philosopher king menurut Plato. Tidak akan ada hubungannya dengan transformational leadership. Nah, sekarang dari dunia Islam ada tarbiyah nabawiyah. Yang sejarah Islam, Nabi Muhammad bukan hanya seorang rasul, tapi juga seorang pendidik dan pemimpin agung yang berhasil mencetak para pemimpin baru gitu. Al-Farabi menyatakan bahwa negara ideal hanya akan terbentuk jika pemimpinnya mirip Nabi gitu ya. Negara ideal akan terbentuk jika pemimpinnya mirip Nabi. Maka kalau pemimpin kita belum seperti Nabi, maka ya wajar jika negara kita ya seperti ini, atau ya wajar gitu kalau sistem Islam itu tidak cocok diterapkan karena pemimpinnya bukan seperti Nabi, yaitu berilmu hikmah, berakhlak adalah dan mampu mentransformasi rakyatnya. Imam dalam Madinah Fadilah atau negeri yang fadilah adalah pemimpin segala pemimpin. Dialah guru gitu. Jadi pemimpin itu harus jadi guru juga sekaligus penuntun kepada kebahagiaan sejati. Para ulama menguraikan metode tarbiyah Rasulullah SAW secara berjenjang sebagaimana yang juga dirumuskan oleh para pemikir seperti Imam Hasan Al-Banna, Ibnu Mishkawih atau Al-Ghazali hingga Ibnu Qayyim.
walaupun nggak ada buku tetapnya, nggak ada panduan tetapnya, tapi kita bisa merumuskan dari berbagai tulisan para ulama. Jadi kita bagi jadi jadi 4 kurva berdasarkan dua vektor gitu ya. Ada tauhid dan akhlak, dan kemudian ilmu gitu ya. Kalau ilmu dan tauhid akhlaknya masih kurang, maka di tahap ini adalah tahap tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Jadi fokusnya adalah menanamkan tauhid, mengikis ego dan hawa nafsu. Nabi mendidik para sahabat pertama seperti Abu Bakar dan Bilal dengan pendekatan pada tauhid dan kesabaran. Rujukannya jadi Imam Al-Ghazali. Jadi orang mendirikan dulu tauhidnya, kemudian akhlaknya dulu, dasar-dasar akhlaknya diperbaiki. Lalu kemudian saat dia sudah semangat, sudah tauhidnya sudah benar, maka dia mulai di tahap 2, talim wa tafakkur gitu, pemahaman ilmu dan hikmah. Maka dia kemudian mulai semangat untuk belajar, maka dia ditanamkan ilmu-ilmu yang lebih berat lagi. Setelah jiwa bersih, akan diberi pencerahan ilmu menjadi cahaya menuju kebenaran, seperti yang dilakukan Nabi kepada Abdullah bin Abbas atau Mu'az bin Jabal gitu ya. Rujukan risalah talim asal al-Qur'an. Nah, saat memiliki ilmu yang lebih besar, maka tentunya masalah yang dihadapi akan semakin besar, motivasi turun gitu. Tapi ilmu udah tinggi, maka penting untuk dinaikkan lagi motivasinya, tauhid dan akhlaknya, yaitu tahap 3, tadrib wa takhalluk, latihan dan teladan. Harus dilatih terus, harus menjadi teladan. Proses internalisasi nilai lewat pembiasaan amal, bukan teori semata. Nabi membangun masyarakat di Madinah dengan kerja kolektif dan kesolehan sosial. Nah, di sini di masa-masa Nabi sudah di Madinah, Nabi sudah menjadi pemimpin gitu ya, dan menjadi khalifah di sana. Nabi kemudian memimpin gitu ya, memimpin masyarakat dengan kerja kolektif dan kesolehan sosial. Seperti di sini di Madinah mulai muncul perintah untuk jihad, untuk perang. Kan ini mulai diuji, banyak ujiannya. Terus di zaman ini juga membangun Masjid Nabawi dan sebagainya gitu ya, dan membangun pasar dan hal-hal berbau politik sebagainya. Dan disinilah benar-benar diuji berbagai masalah lebih besar lagi. Nah, setelah ilmu dan tauhid dan akhlaknya udah tinggi gitu, udah cukup, maka ada tahap 4, tahfiz wa tadrib al-qiyadah, pemimpin amanah, pelimpahan amanah dari kepemimpinan. Maka estafet kepemimpinan diserahkan. Mereka yang matang diberi peran memimpin pasukan menjadi qadi, dai dan duta. Jadi setelah ada pada matang nih, tauhidnya matang, akhlaknya matang, ilmunya matang, maka mereka akan dilimpahkan aman. Mereka yang matang diberi peran memimpin pasukan menjadi qadi, dai, duta. Transformasi dari murid menjadi pemimpin, dari pengikut menjadi penyeru. Rujukan Madarij Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Lalu kalau dalam teori kepemimpinan modern, pertama kali transformational leadership itu dipopulerkan oleh dicetuskan gitu ya oleh James McGregor Barnes. Jadi dia bagi 2 tipe kepemimpinan itu, ada transactional leadership dan transformational leadership. Bentuk kepemimpinan yang transactional leadership itu bentuk kepemimpinan yang fokus pada pertukaran gitu ya. Seorang pemimpin transaksional akan memberikan penghargaan jika pengikutnya memenuhi target atau perintah gitu. Jadi akan kasih gaji lah gitu ya, atau hadiah, bonus lah jika pengikutnya memenuhi target atau perintah. Contohnya, seorang atasan memberikan bonus jika karyawan mencapai target penjualan, tapi peduli apakah karyawan itu memahami makna dari pekerjaannya atau berkembang secara personal. Jadi yang dia perhatikan adalah apakah sudah digaji atau belum. Tapi dia nggak memperhatikan apakah si yang dipimpinnya itu udah berkembang atau belum. Nah, itu. Sedangkan kalau transformational leadership, pemimpin jenis ini tidak sekedar menyuruh atau mengolah, tapi membangkitkan semangat, visi dan nilai luhur dalam diri pengikutnya. Mereka yang mampu mengangkat moral, memperluas cakrawala visi dan menjadikan hubungan pemimpin-pengikut sebagai ruang pertumbuhan bersama gitu ya. Dengan kata lain, mereka tidak hanya menciptakan hasil, tapi juga membentuk manusia. Nah, ini adalah lebih dari seorang pemimpin biasa yang lebih dari transaksional, tapi dia berusaha untuk menumbuhkan atau membuat orang yang dia pimpin itu untuk tumbuh sehingga nanti siap untuk menjadi
menjadi independen atau siap untuk dilimpahkan amanah yang besar pada pemimpin itu tanpa harus dia perintah gitu ya. Oke, jadi lalu ada dikembangkan lagi transformational leadership ini dalam buku Transformational Leadership oleh Bernard M. Bass. Sama gitu ya, ada motivasi dan intelektual menurutnya gitu ya. Saat manusia itu intelektualnya rendah dan motivasinya rendah, maka kita harus menjadi idealized influence, yaitu pemimpin yang jadi panutan karena karakter, nilai dan integritas. Maka kita menjadi pemimpin yang diikuti dulu gitu. Orang tuh mau ngikutin kita karena kita menginfluencer atau apa? Iya, mempengaruhi gitu ya. Jadi bisa jadi panutan gitu ya. Jadi kalau tadi mah transaksional gitu ya. Ini kita jadi panutan dulu gitu. Dan panutan mungkin bisa mengarahkan gitu, dan sebagainya. Pemimpin bukan sekedar orang yang memegang jabatan, tapi sosok yang hidupnya layak dicontoh, yang membawa prinsip bukan hanya perintah. Nah, saat orang mulai termotivasi, motivasinya tinggi, maka intelektualnya masih rendah, maka kita tinggikan intelektualnya dengan kita menjadi pemimpin intellectual stimulation. Berarti pemimpin mendorong pengikutnya untuk berpikir mandiri, kreatif, dan kritis. Pemimpin tidak merasa terancam oleh pertanyaan atau perbedaan pendapat, ia justru menciptakan ruang untuk diskusi, mendorong eksplorasi dan merayakan inovasi gitu. Nah, setelah intelektualnya lebih tinggi, maka masalah yang dihadapinya makin berat. Maka dia harus dimotivasi, maka dia ada di tahap motivasinya rendah. Nah, disinilah kita tingkatkan lagi motivasinya untuk nanti ke sini, untuk pindah ke kanan. Kita menjadi inspirational motivation gitu ya, berbicara tentang kemampuan pemimpin untuk membangkitkan harapan dan menciptakan visi bersama yang bermakna. Pemimpin jenis ini tidak hanya menjelaskan arah, tapi juga membuat semua orang merasa bahwa tujuan itu layak untuk dikejar. Jadi memotivasi terus, memberikan visi dan sebagainya. Setelah intelektualnya tinggi, motivasinya tinggi, maka menjadi individualized consideration gitu ya, merujuk pada perhatian pribadi pemimpin terhadap kebutuhan, potensi dan perkembangan untuk tiap individu. Jadi seorang itu lebih di mentoring lah, secara personal gitu. Pemimpin melihat setiap pengikut sebagai pribadi, bukan sebagai sekedar alat produksi, yang menyediakan mentoring, coaching dan pengakuan yang sesuai dengan karakter serta kapasitas masing-masing. Nah, ini terakhir adalah situational leadership. Ini sebenarnya rujukan paling sempurna ya dari transformational leadership oleh Herschel A. dan N. Blanchard gitu, saat motivasi dan kompetensi berdasarkan kurva motivasi dan kompetensi. Jadi pertama kali adalah kita saat kompetensi dan motivasi seorang individu itu rendah, maka kita menjadi directing. Ini digunakan ketika seorang masih sangat baru, belum memiliki keterampilan dan belum sepenuhnya termotivasi. Maka kita akan mendirecting dulu atau mengarahkan segala halnya, diarahkan dulu sama kita. Kita ajarkan mana yang bagus, mana yang tidak bagus, bagaimana cara mengerjakan ini, bagaimana cara melakukan ini, bagaimana agar disiplin dan sebagainya gitu ya. Dalam situasi ini pemimpin perlu mengambil peran yang sangat aktif dan otoritatif. Dia harus memberi arahan yang jelas, instruksi yang terperinci gitu, dan pengawasan ketat. Jadi harus arahannya jelas, instruksinya terperinci gitu ya. Arahan jelas, maunya seperti apa, instruksinya rinci, instruksinya benar-benar tiap langkah untuk mengerjakan sesuatu itu sangat rinci, dan pengawasan ketat agar dia disiplin. Lebih banyak dipakai kalau ya ini salah tuh ini selanjutnya. Nah, ada coaching, lalu selanjutnya ada coaching saat motivasinya tinggi tapi intelektualnya masih rendah. Nah, ini diterapkan ketika seorang mulai memiliki keinginan belajar namun belum sebetulnya mampu melakukannya sendiri gitu ya. Di sini pemimpin perlu tetap memberikan arahan tetapi juga mulai memberikan motivasi dan membangun semangat. Jadi mulai memberikan arahan. Setelah itu motivasinya tentunya saat kompetensinya mulai tinggi tapi masalah lebih besar, maka kita menjadi supporting gitu ya. Yaitu ketika seorang sebenarnya sudah mampu tapi belum cukup percaya diri atau belum menunjukkan konsistensi gitu ya. Dalam situasi ini pemimpin menjadi pendukung gitu ya,
Bukan pengatur, ia lebih banyak mendengarkan, memberikan dorongan dan melibatkan pengikut dalam pengambilan keputusan. Nah, setelah dimotivasi lagi, dia akan kembali ke sini ke kuadran 4. Maka kita mampu untuk mendelegasikan gitu ya, yaitu ketika seorang sudah sangat mampu dan sangat berkomitmen gitu. Di sini pemimpin memberikan kepercayaan penuh, ia tidak lagi mengatur langkah demi langkah gitu ya, melainkan memberikan ruang dan tanggung jawab penuh pada pengikutnya. Pemimpin tetap hadir sebagai mitra dan menjamin arah strategis, tapi tidak ikut campur dalam operasional harian. Jadi lebih seperti memberikan nasihat lah gitu. Jadi banyak melepaskan gitu ya. Ya ini dia sudah menjadi ketua divisi, kita serahkan tanggung jawab kepada dia. Tapi mungkin kalau saat dia sedang bingung atau apa, kita memberikan nasihat, memberikan beberapa masukan, tapi tidak berarti benar-benar mengarahkan. Nah, penerapan gaya kepemimpinan transformasional. Jadi bagaimana cara kita menerapkan? Nah, istilah umum yang dipakai. Jadi kalau di zaman sekarang ada beberapa istilah umum yang lebih cocok ya dipakai ya. Jadi kalau saat motivasi dan kompetensi mereka rendah, maka kita menjadi trainer, kita men-training dia. Kemudian saat dia kompetensinya sudah motivasinya sudah lumayan tinggi, maka kita tapi kompetensinya rendah, maka kita coaching, menjadi coach bagi dia. Maka banyak istilah coach kan di zaman sekarang gitu, yang ilmunya sudah sangat tinggi untuk orang-orang yang lagi semangatnya belajar. Setelah itu saat masalahnya lebih besar, maka kita memotivasi. Maka sekarang banyak kan motivator yang meyakinkan orang bahwa dia itu mampu. Setelah dia motivasinya tinggi, dia ilmunya tinggi, maka tahap mentoring. Kita orang itu butuh berbagai nasihat gitu ya. Jadi cari mentor. Kita sebagai pemimpin menjadi mentor dia, dan kita melimpahkan banyak amanah kepada dia. Nah, ini bagaimana caranya saat di kuadran 1 dari 1 training. Jadi ciri-cirinya kondisi individu. Jadi ini bagaimana cara kita menilai itu juga harus selalu dilatih ya. Apakah orang ini waktunya untuk kita training, waktunya kita coaching, kita motivating atau mentoring. Pertama, pada 1 training. Kondisi individu tidak mampu dan tidak mau, rendah kompetensi dan komitmen. Ya, maka gaya pemimpin adalah directing, arahkan, perintah tegas, kontrol penuh. Jadi masih masa-masa training gitu ya, diarahkan, diperintah, dikontrol, walaupun tetap persuasif, tetap kita berikan alasannya. Pada fase ini individu masih blank slate, melempung basah kata Plato gitu ya. Belum tahu apa yang harus dilakukan dan belum punya kehendak untuk melakukannya. Ini fase epithemia gitu. Epithemia, jiwa yang masih dikuasai hawa nafsu. Detik ini Plato menyarankan disiplin kuat, pendidikan jasmani dan sesuatu komunikasi. Dalam tarbiyah nabawiyah Rasulullah SAW juga mulai dakwahnya dengan penanaman akidah dan keteladanan, bukan diskusi intelektual. Sebenarnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan anak manusia. Pemimpin harus hadir sebagai figur teladan yang tegas, memberikan perintah langsung namun dengan kasih gitu ya. Konsep idealis influencer dari Blasphor hadir di sini. Pemimpin menjadi penutan mutlak. Jadi kita menjadi trainer gitu ya. Setelah itu saat motivasinya lebih tinggi, setelah dia siap untuk mendapatkan ilmu yang lebih, maka kita coaching. Kondisi individu tidak mampu tapi mulai punya kemauan gitu ya. Kayak pemimpin coaching, ajar, dengar, arahkan, dan ajak bicara. Ini adalah fase rapuh tapi menjanjikan. Seorang mulai menunjukkan niat berubah tapi belum tahu bagaimana cara melakukannya. They want to climb, mereka ingin memanjat, but don't know how to hold the rope. Bagaimana dia nggak tahu cara memegang tali. Plato menyebut tahap ini sebagai pendidikan musik dan matematika. Mana waktunya mendidikan musik itu dia belajar pola dan belajar keteraturan dan matematika logika. Masukkan keindahan, harmoni dan logika juga dalam jiwa. Dalam Qaidah Al-Fadilah Al-Farabi menjelaskan bahwa warga diajak mengenali kebajikan melalui kebiasaan, hukum dan narasi sosial. Rasulullah pun mengajarkan dengan sabar, memaafkan kesalahan, memberikan kabar gembira sebelum peringatan. Di sini gaya coaching menjadi jembatan antara keinginan dan kemampuan. Jadi di sini di tahap ini juga diajarkan dengan penuh kesabaran juga, gitu, maksudnya ya. Pimpinlah manusia sesuai kadar akal mereka. Nah ini juga Rasulullah juga mengajarkan bahwa kita harus mengajarkan bertahap sesuai kadar akalnya. Secara psikologis, pemimpin bangun harapan, hope, sistem masa depan, vision dan dialog. Ini sesuai dengan inspirational motivation dalam transformational leadership, motivasi hanya kita terkurangi. Lalu
Kuadran D3 adalah motivasi. Saat dia sudah mulai tinggi intelektualnya, maka kita, tapi masalahnya dia hadapi semakin besar, maka kita memotivasi dia. Kondisi individu sudah mampu tapi belum berkomitmen, yang pemimpin adalah supporting, mendukung, mendengarkan, memberi ruang. Tahapan ini adalah yang paling rumit secara emosional. Individu sudah punya keterampilan tapi kehilangan semangat, mungkin karena trauma kegagalan. Jadi banyak kegagalan, mungkin mulai banyak kegagalan, rasa takut, makan jenuh gitu ya, mungkin makin jenuh karena kerjanya gini-gini aja gitu. Maka yang dibutuhkan bukan instruksi tapi empati. Plato mengambilkan ini sebagai fase pengasahan nalar dan rasa keadilan. Juga sudah mengenal struktur nilai tapi belum menjadikannya panggilan hati. Dalam pandangan tasawuf Islam ini menjadi fase mujahadah, berjuang melawan kemalasan dan ruhani. Jadi saat fase mujahadahnya gitu ya, berjuang mendisiplinkan diri. Karena jihad terbesar itu jihad melawan nafsu gitu ya. Pemimpin harus menjadi teman, bukan atasan, hadir dengan telinga yang aktif, bukan tangan yang menunjuk. Inilah saat dimana emotional support menjadi fondasi utama. Jadi orang lagi sangat jenuh gitu ya, sangat tidak termotivasi, dia mampu mengerjakannya, tapi dia tak kenapa tidak termotivasi. Maka kita harus aktif gitu ya, memberikan empati dan memberikan motivasi. Bas menyebut ini sebagai fase individualized consideration, memperhatikan kebutuhan pribadi tiap individu. Riwayat Bukhari dan Muslim, sungguhnya dalam tubuh ada sumber daging, jika baik ya maka baik sebagainya. Ini tentang apa? Lalu kuadran D3 mentoring gitu. Nah setelah orang ini nih kuadran D4, orang ini sudah terlihat mampu dan mau gitu ya, motivasi dia nggak usah dimotivasi lagi, nggak usah dikasih ilmu lagi lah, dia bisa jalan sendiri. Maka kita mendelegasikan kepemimpinan, dia lebih banyak diberikan amanah, melepas mereka menjadi cahaya bagi dunia. Dia pemimpin delegating, mempercayai, mendelegasikan, memberikan ruang kepemimpinan, jadi dia dibebaskan. Kita hanya memberikan asal. Ini adalah fase matang. Individu sudah memiliki keterampilan dan motivasi yang kuat. Di sini peran pemimpin bukan lagi mengarahkan, tapi memberdayakan. Plato menyebut mereka sebagai filsuf raja, jiwa yang telah mengalahkan hawa nafsunya dan siap memimpin demi kebaikan gitu. Rasulullah pada masa akhir kehidupannya mulai menyerahkan tugas dakwah dan politik kepada para sahabat gitu ya. Inilah fase takwin, ketika murid berubah menjadi pemimpin. Pemimpin cukup memberikan ruang, refleksi, dan dukungan dari belakang layar. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kamu ada pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dalam teori Bas dan Burns, ini puncak transformasi. Pemimpin melahirkan pemimpin baru, delegasi bukan pelepasan tanggung jawab, tapi bentuk tertinggi kepercayaan. Dan selesai, bersambung. Thank you. Cukup cepat ya sebenarnya. Ya, ada pertanyaan? Mungkin Hadi mengalami mungkin sekarang masih di tahap tahap organisasi, di tahap apa ya? Kalau di presentasi mungkin di tahap training, tapi sebenarnya di tiap tempat berbeda-beda ya, tergantung bagaimana motivasi dan intelektual kita. Atau kalau saat Hadi menjadi seorang pengajar kelas murotal Al-Quran, Hadi di tahap bagaimana cara mencetak orang yang akan bisa mengajarkan lagi murotal, bisa jadi juga. Ini bisa dipakai Hadi, bagaimana Hadi bisa mentraining orang untuk belajar nanti murotal. Kemudian nanti saat orang itu sudah semangat, makin semangat, maka terus ditambahkan ilmunya. Tapi saat dia masalahnya lebih berat gitu ya, maka Hadi juga menjadi seorang motivator. Bagaimana seorang itu nanti saat dia makin termotivasi untuk kembali bangkit saat mungkin dia jenuh gitu ya dan sebagainya, maka dia siap jadi orang yang mengajarkan juga murotal Al-Quran. Hadi menjadi mentor dia dalam pelaksanaan kesehariannya. Coaching ini sampai dia benar-benar semua ilmu kita limpahkan ke dia sampai dia benar-benar memiliki ilmu yang kita miliki. Sama ya kayak kelas ini ya, kelas race awal juga apa yang akan punya ilmu limpahkan gitu. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan, gimana? Aman? Dicukupkan saja dulu lah. Siap, oke.
Thank you teman-teman atas kehadirannya, semoga bermanfaat ya. Kita selalu belajar bersama-sama, karena juga tidak sempurna. Mungkin yang benar dari Allah dan yang salah dari akal sendiri. Akhirul kalam, kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.